Nah, selanjutnya, jikalau sistem itu mempunyai akar-akar karakteristik, baik dia itu berbeda ya, jadi akar-akar karakteristiknya real, tapi dia punya akar kembar, dia juga punya akar yang distinct ya. Oke, misalkan seperti ini. Jadi yang lambda min lambda 1 ini ada sebanyak R ya. Makanya dituliskan di sini lambda min lambda 1 pangkat R. Nah, tentunya dia akan mempunyai akar yang sama ya, lambda 1 sebanyak R. Kemudian yang di sebelah kanannya ini akan mempunyai akar-akar yang berbeda nilainya antara satu dengan yang lain ya. Jadi mulai lambda kedua, lambda ketiga, lambda keempat dan seterusnya itu nilainya berbeda. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, seperti ini karena sistemnya linear ya, kita tinggal menjumlahkan saja ya. Untuk akar-akar yang kembar dia akan menghasilkan mode karakteristik yang ini ya, mulai dari E pangkat lambda 1T, kemudian T E pangkat lambda 1T, kemudian T kuadrat E pangkat lambda 1T dan seterusnya ya, sampai ke T pangkat R-1 E pangkat lambda 1T. Kemudian untuk akar-akar yang berbeda akan menghasilkan mode karakteristik yang sebelah kanan ini. Jadi E pangkat lambda R plus 1 ya, T ditambah E pangkat lambda R plus 2 T dan seterusnya ya. Oke, jadi kita tinggal menjumlahkan saja sebenarnya ya. Jadi mode karakteristik yang pertama dan mode karakteristik yang akar-akarnya berbeda ya. Zero input response tetap ya, jadi merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik ya. Jadi kita tinggal tambahkan saja mode-mode karakteristiknya, kemudian kita akan tambahkan C1, C2, C3 dan seterusnya. Yang bilangan-bilangannya C1, C2 dan seterusnya itu akan kita tentukan dari kondisi awal sistem atau kondisi real dari sistem ya, yang ditentukan oleh energi yang disimpan. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sistem itu akar-akar karakteristiknya bukan bilangan real tapi merupakan akar kompleks ya. Jadi sama ya, akarnya sesuai dengan persamaan polimer karakteristik tetapi nilainya bukan real, merupakan bilangan kompleks. Ingat ya, bilangan kompleks itu terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ya, dan dia pasti akan berubah konjugat ya. Jadi antara akar satu dan akar yang lainnya itu akan merupakan konjugatnya, pasangan konjugat atau pasangan sekawannya. Nah, sistem dengan akar-akar kompleks dia akan mempunyai mode karakteristik E pangkat akar T ya, sama ya, E pangkat lambda plus J beta T. Nah, lambda ini maksudnya hanya sebagai simbol saja ya, maksudnya alfa ini ya, alfa ini hanya sebagai simbol saja bahwa dia merupakan bilangan real. Kemudian bagian yang imajinernya dilambangkan dengan beta ya, jadi tidak ada hubungannya dengan sudut ya. Jadi dia hanya lambang saja untuk bagian real dan bagian imajiner. Nah, J nya apa? Nah, J ini imaginary unit ya, yang kalau orang matematika menggunakan I ya. Oke. Nah, zero input responnya ya, Y0T sama dengan C per 2, jadi nanti C nya itu sama ya, E pangkat theta dikalikan E pangkat ya, mode karakteristiknya ya, jadi ini merupakan kombinasi linear mode karakteristik. Hanya bedanya kalau di akar-akar yang real kombinasi linearnya kita hanya mengalihkan dengan konstanta C saja. Kalau di sini kita kalikan dengan konstantanya C per 2 E pangkat theta ya, sehingga yang perlu dicari apa nanti? Tetanya ya. Nah, bentuk ini sebenarnya adalah kalau kita gambarkan adalah bentuk sinyal sinusoid ya. Jadi kalau kita gunakan
Euler ya, dalil Euler, maka bentuknya adalah sinusoid. Sehingga bentuk di atas mungkin kita tidak familiar ya. Jadi kalau ada pangkat bilangan kompleks itu pasti sinyalnya sinusoid, atau pangkat bilangan imajiner itu pasti sinyalnya sinusoid ya. Tapi kita tidak terbiasa dengan itu, kita terbiasa dengan bentuk yang di bawah ini, bahwa sinyal sinusoid itu kita akan tuliskan persamaannya dalam baik bentuk sinus maupun kosinus ya. Sehingga kita ubah saja ke dalam bentuk yang di bawah ini untuk memudahkan visualisasi kita ya. Jadi Y0T sama dengan C pangkat lambda T. Sekali lagi, lambda adalah bagian real dari akar, kosinus beta T plus theta ya. Beta tadi apa? Beta tadi adalah bagian imajiner dari akar. Nah, ini adalah respon inputnya ya, respon zero input responnya. Jadi kita nanti tinggal menentukan berapakah konstanta C dan berapakah theta ya, pergeseran sudutnya, tetanya berapa. Nah, untuk contoh soalnya kita akan gunakan sistem dengan persamaan ini ya. Jadi sistem dengan persamaan d kuadrat YT per dt kuadrat ditambah 4D YT per dt ditambah 40 YT sama dengan dFT per dt ditambah 2FT. Nah, kalau kalian kembali ke SMA, maka sistem ini ya, persamaan kuadrat d kuadrat YT per dt kuadrat plus 4D YT per dt plus 40 YT ya. Kalau kita ubah terlebih dahulu ya dengan menggunakan bentuk karakteristik polinomialnya, lambda kuadrat ditambah 4 lambda plus 40, ini kan determinannya negatif ya. Kalau kita kembali ke SMA ya, maka akarnya akan berupa bilangan kompleks. Nah, untuk menentukan akar-akar karakteristik itu bisa langsung kita faktorkan. Kalau kesulitan bisa menggunakan rumus ABCD ya. Jadi ada persamaan yang AX kuadrat gitu ya, ditambah BX ya, ini SMA tadi dulu ya, ditambah C ya, kemudian akarnya adalah akar-akarsnya adalah min B gitu ya, maaf ini min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Jadi rumus ABCD ya yang dulu sudah pernah dipelajari di SMA ya. Nanti bisa dilatih sendiri ya, dilatih sendiri di rumah bahwa akar-akar polinomial karakteristik ini ya, kalau kita faktorkan menjadi lambda plus 2 min J6 dikalikan lambda plus 2 plus J6, jadi ini adalah bilangan kompleks ya. Dan kita akan dapatkan akar karakteristik yang pertama min 2 plus J6 bilangan kompleks ya, dan yang kedua adalah min 2 min J6. Oke, untuk mengingat kembali, jadi yang disebut dengan J itu adalah akar min 1 ya. Jadi akar min 1. Nah, nanti kalian coba dengan menggunakan rumus ABCD untuk mendapatkan akar karakteristik ini. Sekali lagi, kalau ada akar min di dalam akar kuadrat ya, jadi misalkan akar di sini ya, akar min 36. Nah, akar min 36 ini akan sama dengan min 6J plus ya, plus. Oke. Ya, jadi dari akar kompleks ini ya, kalau kita kembali ke formulasi akar sama dengan alfa plus J beta, maka alfanya sama dengan min 2 ya, jadi bagian realnya ini, dan betanya sama dengan 6 ya, bagian imajinernya. Oke, selanjutnya mode karakteristiknya ya, dengan menggunakan bentuk eksponensial atau dengan menggunakan bentuk sinusoid ya, menggunakan kosinus. Oke.
Oke, kita tinggal masukkan saja. Kondisi awal pertama adalah saat T sama dengan 0 nilainya 2. Nah, kita masukkan di sini. Ya, jadi 2 sama dengan C kalikan E pangkat 0 berarti 1 ya, dikalikan 1 kosinus 6T plus theta. T-nya 0, jadi kosinus 0 ditambah theta. Sehingga kita dapatkan persamaan yang pertama ini. Kemudian persamaan yang kedua kita harus turunkan ya. Untuk menurunkan ini ya, kita akan menurunkan terlebih dahulu CE min 2T cos 6 theta ya. Ya. Jadi kita menurunkannya pertama ya. Pertama ini kita turunkan terhadap E pangkat min 2T-nya ya. Jadi E pangkat min 2T nya kita turunkan, berarti min 2 CE pangkat min 2T kosinus 6T plus theta. Oke ya, jadi kita turunkan terhadap ini dahulu ya, kemudian kita tambah dengan penurunan terhadap ini dahulu ya. Jadi penurunan terhadap CE pangkat min 2T, maka kosinus 6T plus theta nya tetap. Kemudian penurunan terhadap kosinus 6T plus theta, maka CE pangkat min 2T nya tetap ya. Sehingga kita dapatkan yang kedua ini ya. Jadi diturunkan terhadap kosinus 6T plus theta. Turunan kosinus itu min sin ya. Jadi min 6 sinus 6T plus theta, dan yang E pangkat min 2T nya tetap gitu ya. Oke, nah kita tinggal masukkan saja. Nilainya adalah 16,78. Nah, kita masukkan, kita dapatkan persamaan yang kedua. Min 16,78 sama dengan min 2C kosinus theta ya. Sekali lagi karena T-nya 0, ini jadi 1 gitu ya. Ini kemudian jadi 0 ya, sehingga kita dapatkan min 2C cos theta. Kemudian yang ini jadi 1 dan ini jadi 0 ya. Dikurangi min 6C sin theta. Oke. Dari persamaan ini ya, kita mencari berapakah C dan berapakah theta. Ini saya gunakan eliminasi ya. Jadi saya gunakan untuk yang di atas saya kalikan dengan 2 ya. Kenapa? Untuk menghilangkan yang ini ya, min 2C kosinus theta ya. Jadi yang di atas saya kalikan dengan 2 menjadi 2C kosinus theta sama dengan 4. Kemudian dijumlahkan sehingga saya dapatkan yang di bawah ini ya, min 6C sin theta sama dengan 20,78 dan C sin theta sama dengan min 3,463 ya. 20,78 dibagi min 6C. Oke. Selanjutnya, untuk menyelesaikan ini memang kita harus mengingat kembali trigonometri ya, similaritas di trigonometri. Oke, kita kuadratkan saja. Yang persamaan pertama, C kosinus theta sama dengan 2. Kita kuadratkan menjadi C kuadrat cos kuadrat theta sama dengan 4. Kemudian yang hasil dari persamaan yang kedua tadi, C sin theta sama dengan min 3,463, ini kita kuadratkan juga menjadi C kuadrat sin kuadrat theta, dan ini kita jumlahkan ya. Kita dapatkan C kuadrat kosinus kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Ingat trigonometri lagi ya, jadi bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Sehingga kita dapatkan C kuadrat sama dengan 16 dan C sama dengan plus minus 4 ya. Kita ambil nilai positifnya ya. Oke, C sama dengan 4, kemudian kita tinggal mencari theta, kita masukkan dalam persamaan ini ya, atau dimasukkan persamaan manapun boleh ya. Kalian mau menggunakan 4 kosinus theta sama dengan 2 ya, kemudian cos theta sama dengan setengah ya, theta berapa itu boleh ya. Oke, di sini saya gunakan tangan ya, tidak masalah ya. Oke, jadi kita dapatkan theta sama dengan min pi per 3 ya, atau min 60 derajat.
ya. Saya gunakan tangan ini untuk menunjukkan dia positif atau negatif. Karena kalau saya hanya menggunakan cos theta, cos theta sama dengan 2, saya akan mendapatkan tetanya itu 60 derajat atau min 60 derajat, ada 2 ya. Sehingga yang mana? Nah, baru kita ketika saya masukkan yang di bawah itu akan mendapatkan bahwa tetanya itu min 60 derajat ya. Atau kalau mau langsung ya kita gunakan tangan saja ya. Oke, tetanya sama dengan min pi per 3 atau 60 derajat, sehingga C nya sudah ketemu, tetanya sudah ketemu. Nah, inilah zero input response system ya, dengan akar karakteristik berupa bilangan kompleks ya. Jadi kalau ada sistem akarnya itu berupa bilangan kompleks, pasti responnya berupa sinusoid ya, pasti berupa sinusoid. Oke. Baik, untuk zero input respon itu saya akhiri sampai di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.